Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah tokoh besar bangsa kita dan juga seorang tokoh yang bisa dianggap mistis atau bisa dianggap sakti. Maka restu beliau, restu sang Raja Jawa dalam pemilihan pemimpin republik ini juga dianggap penting. Konon, menurut mereka yang memperhatikan dengan seksama, dari pengalaman pilpres-pilpres sebelumnya, calon presiden yang pertama diterima oleh Sri Sultan, dialah yang akan dipilih rakyat menjadi presiden. Dan kali ini, capres pertama yang diterima oleh Sri Sultan adalah Mas Ganjar Pranowo. Nah, apakah ini sudah menjadi pertanda? Bisa jadi. Dan makanya yang menarik nih, kemudian kita melihat kedatangan silih berganti dari para capres dan kubunya menghadap kepada Raja Jawa tersebut. Setelah Mas Ganjar diterima oleh Sri Sultan selama 2 jam pada tanggal 27 Desember silam, dalam sebuah pertemuan tertutup 4 mata, hampir sebulan kemudian barulah Pak Anies Baswedan diterima pada tanggal 24 Januari. Pertemuan Sri Sultan dan Pak Anies ini berlangsung selama 1 jam 45 menit. Sebelumnya pada tanggal 15 Januari, putra bungsu Pak Jokowi, Kaesang Pangarep, sudah lebih dulu menghadap Sultan. Tampaknya ini adalah pertemuan penjajakan. Sebelum kemudian pasangan Eyang Prabowo dan Gibran datang bertamu pada tanggal 23 Januari dan diterima selama 1 jam 15 menit. Pasangan Prabowo Gibran datang sehari sebelum Sri Sultan menerima Pak Anies. Nah, yang menarik kemudian adalah kedatangan Presiden Jokowi. Kedatangan Pak Jokowi untuk juga sowan ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 beberapa hari lalu. Waktu itu, lama pertemuannya hanya sekitar 1 jam saja. Nah, ada masalah urgen apa sampai setelah Kaesang, lalu Eyang Prabowo dan Gibran, kemudian Pak Jokowi masih merasa harus bertemu langsung dengan Sri Sultan? Kira-kira, ada urgensi apa ya? Apa yang harus disampaikan secara langsung oleh Pak Jokowi kepada sang Raja Jawa? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dari barat sampai ke timur, terus semuanya ada tim yang milih lah, bukan saya. Ya seperti yang kita lihat di istana, keberagaman ditunjukkan dengan beraneka ragam, bermacam-macam baju adat yang kita pakai. Konon nih, menurut yang mempercayainya ya, ketika Pak Jokowi secara gegabah memakai pakaian kebesaran Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada acara peringatan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 2023 silam. Ketika itu Pak Jokowi sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Dia sudah melangkah terlalu jauh, di mana seorang rakyat biasa memakai baju kebesaran para Raja Pakubuwono dari Surakarta. Ini sebetulnya tidak boleh dilakukan. Dan sebagai akibatnya, restu terhadap kepemimpinan Pak Jokowi, restu terhadap Pak Jokowi memimpin Indonesia sudah hilang. Dan akibatnya, ini buat mereka yang mempercayainya loh ya. Dan akibatnya, kebijaksanaan dalam kepemimpinan Pak Jokowi pun sirna. Langkah-langkah kepemimpinannya, langkah-langkah politiknya sudah tidak mendapat restu lagi. Sebagai Raja Jawa, Sri Sultan Hamengkubuwono X pastinya sudah menangkap apa yang terjadi kepada Pak Jokowi. Dan makanya mungkin Sri Sultan sudah dapat membaca tanda-tanda alam bahwa Presiden Jokowi akan jatuh secara tidak terhormat. Dan penggantinya adalah lelaki dari kalangan rakyat biasa yang dibesarkan di kaki Gunung Lawu yang dianggap keramat itu. Lelaki itu adalah Mas Ganjar Pranowo.
Dan makanya sekarang kita bisa melihat kesalahan demi kesalahan langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Dimulai dari skandal etika berat di Mahkamah Konstitusi, keburukan-keburukan dari keluarga Pak Jokowi pun sekarang banyak terungkap kepada publik. Dan makanya, bagi mereka yang mempercayainya, ini hanya bagi mereka yang mempercayainya ya, tampaknya masa kejayaan Pak Jokowi sudah berakhir. Ini sudah berakhir ketika Pak Jokowi lupa diri. Dia lupa diri mengenakan pakaian kebesaran para Raja Pakubuwono dari Surakarta yang semestinya nggak dipakainya. Karena pada dasarnya, dia ini berasal dari rakyat biasa, bukan keturunan raja-raja. Bisa jadi sekarang ini, takdir masa depan keluarga Pak Jokowi sudah digariskan dan usaha-usaha menemui Sri Sultan lewat Kaisang dan istrinya, lalu Eyang Prabowo dan Gibran, dan kemudian kedatangan dari Pak Jokowi sendiri, semua itu adalah upaya sia-sia guna memperbaiki nasib buruk yang sudah digariskan. Sri Sultan Hamengkubuwono sudah menetapkan bahwa capres pertama yang diterimanya adalah Mas Ganjar Pranowo, yang diterimanya secara pribadi, pertemuan 4 mata, selama sekitar 2 jam lamanya. Apakah yang dikisahkan Sri Sultan kepada Mas Ganjar dalam kurun waktu selama itu? Apa saja kira-kira wejangan-wejangan yang sudah diberikan? Tampaknya, jalan yang disiapkan untuk Mas Ganjar menuju kursi kepresidenan memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Perjalanan Mas Ganjar penuh dengan tantangan dan perlawanan. Sampai-sampai nih, Presiden Jokowi sendiri, orang yang dulu mementori Mas Ganjar, orang yang semua menggadang-gadang Mas Ganjar, sampai Pak Jokowi sendiri menjadi lawan yang ada di hadapan Mas Ganjar. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah tokoh besar bangsa kita dan juga seorang tokoh yang bisa dianggap mistis atau bisa dianggap sakti, maka restu beliau, restu sang Raja Jawa dalam pemilihan pemimpin republik ini juga dianggap penting. Konon menurut mereka yang memperhatikan dengan seksama dari pengalaman pilpres sebelumnya. Maka kita bisa percaya, kita boleh percaya, bila mana Mas Ganjar tidak melakukan kesalahan adab dan perilaku, bila mana dia bisa menjaga kesucian moral dan etika seorang pemimpin yang akan memimpin 280 juta rakyat, seorang pemimpin yang akan memimpin negara terbesar keempat di dunia, maka pada akhirnya, jalan itu memang sudah ditakdirkan untuk Mas Ganjar. Sudah ditakdirkan bahwa walaupun dalam perjalanannya harus menghadapi banyak hambatan, Mas Ganjarlah yang pada akhirnya akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Bagi yang mempercayainya ya, tampaknya itulah garis sejarah yang bakal tertoreh buat masa depan Indonesia. Pakaian adat yang dipakai Presiden Jokowi ini bukan sembarangan loh. Karena ageman songkok singkepan ageng hanya dipakai oleh Raja-Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat. Ageman ini biasanya dipakai oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara enggar-enggar Soho Tedak Loji, yang mana artinya saat dimana Raja keluar dari keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawula atau masyarakat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.